Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Pilar Pendidikan. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang tipe soal, yaitu tes bakat skolastik teman-teman ya. Jadi tes bakat skolastik ini salah satu tes yang akan keluar di dalam tes P3K tahun 2021 ini teman-teman ya. Oke teman-teman di dalam mengerjakan tes bakat skolastik ini teman-teman ya harus fokus ya, karena memang ini butuh penalaran yang baik ya teman-teman. Jadi kalau pikirannya belum bagi nanti kita akan kesulitan ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya silahkan like dan subscribe dulu ya. Baik teman-teman ya, langsung saja teman-teman sebelum kita mulai membahas soal. Ya, kita lihat dulu di sini teman-teman. Di sini ada beberapa tipe soal ya, yang akan keluar di dalam tes ujian seleksi P3K ini. Yang pertama adalah kompetensi teknis, tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, pertanyaan wawancara ya teman-teman. Ya teman-teman, perlu dilihat bahwa di sini di tes bakat skolastik ini teman-teman porsinya besar ya. Soalnya 40, kemudian waktunya juga 60 menit. Nah, dilihat porsinya bobotnya 60%. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengerjakan soal tes bakat skolastik ini ya teman-teman, karena memang porsinya besar ya. Mudah-mudahan dengan belajar sekilas ini teman-teman memahami bentuk-bentuk soal yang akan keluar nanti ketika ujian tes P3K teman-teman ya. Ya baik teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1 teman-teman ya. Dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Nia tidak kurang dari Aan dan tidak lebih dari Fitri. Perolehan suara Indah sama dengan Nia dan tidak lebih dari Fitri. Perolehan suara Pandi tidak lebih dari Indah dan kurang dari Aan. Siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas? Silakan teman-teman mencoba dulu untuk menjawab. Untuk menjawab soal seperti ini teman-teman ya, kita lihat dulu kalimat pertama ya. Perolehan suara Nia tidak kurang dari Aan dan tidak lebih dari Fitri. Kita umpamakan Nia itu N. Tidak kurang dari Aan teman-teman, berarti Aan di bawah Nia. Dan tidak lebih dari Fitri, berarti Fitri itu di atasnya Nia ya teman-teman. Kemudian lanjut, perolehan suara Indah sama dengan Nia teman-teman, berarti di sini Nia itu sama dengan ya Indah. Dan tidak lebih dari Fitri ya, sudah tentu ya teman-teman, karena Nia di bawah Fitri. Jadi Indah juga jelas di sini keterangannya tidak lebih dari Fitri, di bawahnya Fitri. Lanjut, perolehan suara Pandi tidak lebih dari Indah teman-teman ya, tidak lebih dari Indah dan kurang dari Aan, berarti Pandi di sini teman-teman ya. Kurang dari Aan dan tidak lebih dari Indah. Jadi pertanyaan siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas, jawabannya sudah ada teman-temannya. Berarti yang menjadi ketua kelas adalah Fitri teman-teman. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Siswa kelas 3 akan naik ke kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Nia dan Fitri adalah siswa kelas 4. Ya, silakan teman-teman dikerjakan dulu soalnya. Baik teman-teman ya, sudah tahu jawabannya ya. Untuk menganalisa seperti ini teman-teman, kita lihat dulu ya, pelan-pelan saja. Siswa kelas 3 akan naik kelas 4 jika sudah lulus ya, kita garis bawahi sudah lulus ujian perkalian teman-teman. Nia dan Fitri adalah siswa kelas 4. Kita lihat jawabannya A teman-teman. Nia dan Fitri pasti mampu mengerjakan ujian perkalian ya, kita lihat ya, ini benar ya teman-teman ya, karena Nia dan Fitri sudah kelas 4. Jadi kita checklist dulu ya, barangkali ada soal jawaban yang lain yang benar.
Kemudian yang B, Nia tidak lulus ujian perkalian teman-teman. Jadi ini salah ya teman-teman, karena apa? Karena Nia itu sudah kelas 4, jadi otomatis sudah lulus ujian perkalian. Kemudian yang C, Fitri tidak lulus ujian perkalian. Ini juga salah ya teman-teman ya. Karena Fitri di sini jelas adalah siswa kelas 4 ya. Jadi sudah lulus ujian perkalian. Yang D teman-teman, Nia dan Fitri belum tentu ya mampu mengerjakan ujian perkalian. Kata belum tentu ini berarti salah ya teman-teman, karena kalau sudah kelas 4 jadi bisa dipastikan itu sudah lulus ujian perkalian. Jadi ini salah. Kita lihat yang D, Nia lebih pandai dari Fitri ya. Di sini tidak ada pernyataan seperti itu, jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa Nia lebih pintar atau lebih pandai dari Fitri. Jadi ini juga salah teman-teman ya. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. 4 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam suatu hari. Pedagang C lebih banyak menjual daripada pedagang D, tetapi tidak melebihi pedagang A. Penjualan pedagang B sama dengan pedagang D, tetapi tidak melebihi pedagang C. Pedagang mana yang hasil penjualannya paling banyak? Ya, oke. Teman-teman silakan ditebak dulu teman-teman jawabannya. Baik teman-teman, ini tipe soalnya sama ya teman-teman. Kita analisa dulu. Kita lihat di kalimat pertama ya, 4 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang C lebih banyak menjual daripada pedagang D. Ya, berarti di sini tulis ya. Kita C lebih banyak dari pedagang D. Ya, oke. Tetapi tidak melebihi pedagang A. Jadi A di sini ya tetap lebih tinggi dari C, lebih banyak menjual. Penjualan pedagang B sama dengan pedagang D ya, jadi D ini sama dengan B teman-teman, tetapi tidak melebihi pedagang C. Bener ya teman-teman ya, karena ini di bawah dari C. Pedagang mana yang hasil penjualannya paling banyak teman-teman? Jadi jawabannya adalah pedagang A ya, ini jawabannya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Semua guru adalah pendidik, sebagian pendidik bukan pelatih. Kesimpulan yang tepat adalah, ya silakan teman-teman coba jawab terlebih dahulu. Oke teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini ada beberapa trik ya. Ada trik yang bisa kita pakai ya. Ketika ada kata semua dan ada sebagian, itu hampir dipastikan jawabannya adalah berawal dari sebagian. Oke ya. Berarti kita coret dulu teman-teman yang semuanya. Oke. Kemudian kita bisa menghapus beberapa kata yang sama ya, teman-teman. Ini kita hapus. Kita hapus. Ya. Jadi tinggal guru dan bukan pelatih. Ya, jadi cari teman-teman sebagian guru dan bukan pelatih. Ya, jadi kita sementara jawabannya ini ya. Tapi harus dibuktikan dulu teman-teman ya. Kita pakai cara yang lama ya, cara yang biasa. Ketika semua ya, kita lihat dulu di sini semua guru ya. Kita umpamakan G ya, tulis saja guru ini. Kalau semua garis panahnya satu teman-teman. Nah, ya. Semua guru adalah pendidik. Ya, ini pendidik. P. Ya, D. Kemudian sebagian pendidik bukan pelatih. Ya, ini pendidik bukan pelatih. Jadi kalau sebagian berarti tanda panahnya 2, teman-teman. Bukan pelatih ya. Bukan pelatih. Berarti di sininya adalah pelatih ya, teman-teman. Nah, kita umpamakan seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat kesimpulan yang tepatnya adalah berarti semua pelatih adalah guru. Ya, semua pelatih adalah guru. Ya, tidak semua, bukan pelatih juga guru ya. Jadi ini salah, ya, teman-teman. Kita yang ini dulu.
semua guru adalah pelatih ya. Semua guru adalah pelatih, bukan ya teman-teman, karena ada yang bukan pelatihnya juga. Nah ini salah. Sebagian pelatih bukan pendidik. Nah, sebagian pelatih bukan pendidik ya. Ya salah juga ini ya teman-teman, karena pelatih itu pendidiknya. Kemudian semua pelatih bukan guru. Semua pelatih bukan guru juga. Nah, salah ya, karena sebagian guru itu pelatih. Jadi ini salah juga ya teman-teman. Jadi benar ya, kita sudah buktikan bahwa jawabannya adalah yang B teman-teman. Lanjut soal nomor 5 teman-teman. Dalam sebuah perlombaan lari, Andi mencapai garis finish sesaat setelah Lani. Bisma mencapai garis finish di antara Lani dan Rudi. Rudi mencapai garis finish setelah Dudi yang merupakan juara lomba tersebut. Urutan masuk finish kelima anak tersebut adalah, ya silakan teman-teman mencoba menjawab terlebih dahulu. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus analisa lagi teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini kita sudah tahu ya teman-teman, Dudi merupakan juara lomba tersebut. Berarti otomatis kita tulis di sini D ya. Yang pertama. Kemudian Rudi mencapai garis finish setelah Dudi ya. Kita tulis R di sini teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah tahu ya teman-teman jawabannya ya. Yang ini kan ya. Karena sudah jelas ya, ini urutannya ya gampang, tapi kita harus memastikan dulu ya, artinya kita harus uji dulu ya teman-teman. Baik, kemudian teman-teman ya, kita lihat Andi mencapai garis finish sesaat setelah Lani. Berarti Lani itu dia garis finish, kemudian sesaat setelah Lani. Di sini Andi ya. Nah, Bisma mencapai garis finish antara Lani dan Rudi. Berarti Bisma di sini teman-teman. Nah, ya kan? Jadi jelas jawabannya teman-teman. Ini Dudi, Rudi, Bisma, Lani, dan Andi ya. Harus dipastikan jawabannya yaitu adalah C teman-teman ya. Jadi tipe-tipe soal seperti itu teman-teman ya, banyak sekali tipe-tipenya. Nanti saya akan bahas lagi beberapa tipe soal penalaran yang lebih kompleks lagi teman-teman. Untuk saat ini sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.